Baik. Nah, kita ada polling dari sosial media. Ini hasilnya mayoritas responden menilai bangsa kita mampu menangkal pengaruh negatif dari luar. Dari infiltrasi, ideologi menyimpang, intimidasi politik, budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, hingga tekanan ekonomi. Interaksi global dapat menguntungkan namun juga dapat membahayakan. Nah, bagaimana sebetulnya pendapat dari masing-masing narasumber? Saya ke Pak Revi dulu, silakan Pak Revi. Ya, baik. Mungkin menjawab pertanyaan ini sambil menyambung dari Prof. Dewi dan Pak Sukidi. Tadi bahwa aliansi kita tidak bisa karena kita bebas aktif, tapi kerjasama ekonomi dengan blok mana saja silakan, kita terbuka. Nah, saya menawarkan sesuatu yang agak berbeda bahwa kita mau masuk OECD misalnya Prof ya, kita bergabung memformalkan kerjasama BRIC, BRIC atau apapun. Yang kunci menurut saya ada dua. Satu adalah kita hadir di kelompok tersebut sebagai inferior atau sebagai seseorang yang dianggap, yang bisa mempengaruhi. Itu kuncinya gitu. Nah, kita punya modal apa? Mungkin kita sudah tahu kita punya Indonesian Aid ya. Oh, ternyata kita tidak jelek loh. Artinya, jadi gimana kita manfaatkan itu? Kita sekarang berlaku sebagai negara maju. Maka kita bisa menjadikan negara Afrika sebagai tempat pemasaran produk manufaktur kita. Kalau perlu pakai sistem generalized system preference, ya mereka boleh tukar dengan produk mereka. Kita sekarang negara majunya nih, gitu. Kalau kita memasarkan produk manufaktur kita ke negara maju, ke Jepang, Korea, pasti nggak akan diterima dan tidak mampu bersaing. Tadi kan kompetisi kan. Tapi kalau kita menjual ke negara yang sedikit tertinggal dari kita negara majunya. Kalau perlu kita kasih bantuan, kita kasih beasiswa ke sini, sudah jalan dengan UI3 sudah bantuan. Itu kan kita menjadi negara yang majunya. Itu istilahnya Prof. Dewi itu diplomasi tangan di atas. Nah, ini akan menarik ke depan. Satu itu. Kedua, supaya kita hadir di forum internasional dan gagah, kita harus hadir sebagai negara yang rakyatnya produktif dan punya karakter. Nah, karakter ini nanti kita harus berguru nih. Kita ingin, karakter itu kan ciri baik yang melekat. Kita ingin orang Indonesia dikenal dengan karakter apa sih? Kalau Cina, Jepang, Jerman, kerja keras, disiplin. Kalau Indonesia ini apa? Pembangunan karakternya nanti harusnya ke situ semua gitu. Misalnya kita ingin dikenal sebagai orang yang fleksibel, kemudian toleran, kemudian kerja keras misalnya. Ya nanti semua pembangunan, semua pendidikan, faktor pendidikan yang sifatnya bukan kemampuan hard gini harus diarahkan ke karakter itu. Kemudian kedua produktivitas, peringkat produktivitas kita 107 dari 185 negara. Jadi catatan kita beberapa laporan Mbak Vera, investor itu tidak takut dengan upah minimum yang tinggi. Mereka tidak ada masalah dengan itu. Yang mereka takut upahnya tidak seimbang dengan produktivitasnya. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan buruh murah, sekarang yang paling bisa bersaing tinggal Jawa Tengah karena masih UMR-nya, upah minimumnya masih 2 juta, yang lainnya udah nggak bisa. Maka pilihannya produktivitas naik, upah naik nggak apa-apa. Tapi produktivitasnya tinggi. Nah, produktivitas ini berarti perlu skill, knowledge, dan attitude. Gitu. Mungkin pembangunan karakternya akan ke sana. Itu harapan kita seperti itu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.